A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa al-mukhtar wa 'ala alihi al-akhyar al-athhar 'adada ni'amillahi wa ifdalihi wa radhiyallahu 'anis sahabatil abrar. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam Ramadan yang mulia ini, izinkan Al-Faqir sedikit berbicara mengenang Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena wanita mulia ini memiliki peran sentral dalam penyebaran Islam dan dakwah Rasul, dan karena itulah Rasulullah menegaskan bahwa peran Sayyidah Khadijah ini tidak dapat digantikan oleh peran istri-istri beliau yang lainnya. Dan ada perkataan yang masyhur yang menyatakan bahwa Islam tersebar dengan pedang Ali bin Abi Thalib dan harta Khadijah bin Khuwailid. Dan ini memang secara historis dapat dibuktikan, mengingat sebagaimana yang kita ketahui, Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang dapat dikatakan sebagai konglomerat di zamannya, di zaman sebelum Rasulullah mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu dan berdakwah kepada kaum Quraisy. Sedemikian sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai Amiratu Quraisy, yaitu bangsawan atau princess Quraisy, yang menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah memiliki kedudukan, status, posisi, pengaruh di kalangan masyarakat Quraisy yang sangat besar. Sebagaimana yang kita ketahui dan sering juga saya sampaikan, bahwa Quraisy ini terdiri dari banyak suku Arab dan memiliki status sebagai konfederasi suku-suku dengan pengaruh dan kekuatan sosial politik dan ekonomi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan suku Arab lainnya. Dalam sejarah bahkan disebutkan bahwa suku-suku Arab lainnya itu seringkali meminta bantuan suku Quraisy untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Karena kekuatan Quraisy ini, maka kemudian Allah merekam nama mereka di dalam Al-Quran dan menyebutkan watak suku ini sebagai suku pedagang, saudagar yang berdagang di musim panas ke arah Syria dan di musim dingin ke arah Yaman. Dan pernah juga saya jelaskan bahwa dari Suriah, jangkauan perdagangan Quraisy ini kemudian sampai ke Mediterania dan juga sampai ke Eropa. Sementara dari akses Yaman, perdagangan dan jaringan perdagangan suku Quraisy sampai ke wilayah benua Afrika. Kedudukan yang tinggi dari suku Quraisy ini atau konfederasi
Quraisy ini tadi menyebabkan Quraisy memiliki peran yang kuat di Jazirah Arab, bahkan kemungkinan sebagaimana yang kita lihat dalam sejumlah penelitian di tatanan global ketika itu, setidaknya di kawasan. Karena kita tahu bahwa Ka'bah adalah salah satu tempat suci yang menjadi kunjungan, yang dikunjungi, diziarahi oleh banyak suku Arab, juga hampir semua penganut Nabi Ibrahim dan yang mengikuti agama-agama Ibrahimik seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Di sana mereka bisa jadi hanya berziarah, berkunjung ke Ka'bah, ataupun mereka berdagang, dan suku Quraisy atau Quraisy ini membuka lapak-lapak, membuka festival dan menyelenggarakan berbagai kegiatan di Makkah dan sekitarnya. Oleh sebab itu, Al-Quran pun menyebut Makkah sebagai Ummul Qura atau induk dari kota-kota lainnya atau ibu kota dari kota-kota Arab lainnya, yang menunjukkan adanya signifikansi di satu sisi pada Quraisy yang menduduki Mekah dan juga pada Mekah itu sendiri secara geopolitik. Nah, Sayyidah Khadijah adalah orang yang sebelum dakwah Rasul sudah merupakan pebisnis, pengusaha besar, konglomerat sedemikian, sehingga disebutkan bahwa kafilah dagang Quraisy ketika berangkat baik ke Suriah maupun ke Yaman itu setengahnya milik para pedagang dan saudagar Quraisy atau saudagar Arab. Kemudian setengah lainnya itu adalah milik Sayyidah Khadijah sendiri. Begitulah kekuatan modal dan kekuatan jaringan bisnis Sayyidah Khadijah ketika itu. Lalu Sayyidah Khadijah sebagaimana yang kita ketahui menemukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang jujur, menggelari beliau sebagai As-Sadiq Al-Amin, Al-Amin yang lebih dikenal, dan mengukuhkan status Rasulullah sebagai Al-Amin itu yang sudah ada, sudah didengar, sudah diakui oleh Quraisy dan orang-orang Arab pada umumnya sebelum Islam. Dengan mengangkat dan menjadikan Rasul sebagai tangan kanan beliau, didampingi oleh Maisarah dalam suatu perjalanan yang sangat terkenal ke Suriah. Yang dari situ kemudian Sayyidina Abu Thalib menemukan tanda-tanda kenabian dan mengukuhkan apa yang sebelumnya telah dia dapatkan informasi dari ayahnya Abdul Muthalib tentang keistimewaan dari Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita patut mengenal Sayyidah Khadijah dan beberapa keistimewaan ringkas yang bisa kita sebutkan tentang istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang pertama adalah bahwa Sayyidah Khadijah adalah orang pertama. Memang benar disebutkan sebagai orang pertama dari kalangan perempuan, karena dari kalangan lelaki adalah Ali bin Abi Thalib, orang pertama yang menerima ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu artinya bahwa Sayyidah Khadijah menerima ajaran Rasul ketika ajaran ini belum populer, belum memiliki banyak pendukung, belum punya istilahnya tanda-tanda kesuksesan. Belum terlihat adanya suatu kekuatan sosial politik di balik dakwah ini. Dan itu menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah menerima ajaran Rasul ini dari hatinya, akibat ketulusannya terhadap kebenaran, dan akibat dari pencarian akal sehatnya, yang itu berarti memiliki suatu makna yang berbeda ketimbang orang yang menerima dakwah ini sebagai sebuah realitas sosial politik, sebagai suatu kenyataan, sebagai suatu kekuatan. Itu berbeda sekali. Oleh sebab itu nanti Allah di dalam Al-Quran menjelaskan tentang hal ini
dalam sebuah ayat yang berbunyi dalam surah Al-Hadid ayat 10 yang berbunyi, "Wa ma lakum la tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'dallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, dan mengapa kalian tidak menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah, padahal Allah lah yang mempusakai atau mempunyai langit dan bumi. Tidak sama di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum Fatah Makkah, mereka, dan yang berperang setelahnya, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah Fathu Makkah. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat ini menegaskan bahwa mereka yang ikut mengeluarkan nafkah dan berperang di jalan Allah dan Rasulnya sebelum Fathu Makkah dan sesudahnya beda derajatnya. Maka bisa dipahami bagaimana dengan mereka yang bahkan sebelum Fatah Madinah. Bagaimana kedudukan mereka yang berjuang bersama Rasul, menafkahkan seluruh hartanya seperti Sayyidah Khadijah sebelum Rasulullah memiliki negaranya sendiri, memiliki kekuatannya sendiri di Madinah. Jadi jauh lagi sebelum Fathu Makkah. Periode Makkah sebelum Madinah ini adalah periode habis-habisan. Periode yang ikut bersama Nabi itu betul-betul orang-orang yang tidak punya backing, tidak punya ekspektasi apa-apa kecuali ekspektasi kebenaran, ekspektasi keadilan, dan keyakinan dan iman. Sandarannya adalah iman. Karena belum ada yang ikut bersama Rasul. Nah, Sayyidah Khadijah adalah termasuk orang yang, bukan termasuk, bahkan tokoh sentral di balik perjuangan Nabi sebelum Nabi mendapatkan pengikut, mendapatkan negara dan pemerintahan dan kekuatan di Madinah. Dan otomatis sebelum Nabi membuka atau melakukan Fatah Makkah. Yang sayangnya seperti sudah pernah saya sampaikan, Fatah ini sayangnya oleh bahkan penerjemah Depak juga diterjemahin penaklukan Makkah. Sama sekali tidak ada makna Fatah di dalam bahasa Arab yang berarti penaklukan. Tapi anehnya Fatah diterjemahkan secara keliru oleh sebagian orang sebagai penaklukan. Fatah itu adalah pembukaan, pembebasan, pemerdekaan. Tidak ada istilah penaklukan di situ. Dan tidak ada asosiasi dengan penaklukan karena Fatah Makkah itu sendiri apabila kita lihat tidak terjadi pertumpahan darah. Bagaimana mau disebut penaklukan? Kalau penaklukan atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai conquest, itu adalah suatu datangnya pasukan militer untuk menaklukkan dan mengalahkan warga yang ada di suatu daerah. Sementara Nabi membuka diri atau membuka Makkah ini dari berbagai penindasan dan kezaliman yang ada sebelumnya, itu tidak bersenjata. Karena kita tahu bagi Nabi dan bagi agama Ibrahimik,
tidak boleh berperang di Makkah, tidak boleh membawa senjata di Makkah. Jadi ini penerjemahan, saya mohon, sayangnya Tepak dalam terjemahan Al-Qur'annya juga menerjemahkan penaklukan. Padahal sama sekali tidak ada makna yang terasosiasi ke sana. Ala kulli hal, keistimewaan pertama Sayyidah Khadijah adalah bahwa beliau orang yang ikut bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasulullah tidak memiliki pendukung, tidak ada tanda-tanda kekuatan dukungan dan prospek lah katakan sosial politik dari dakwah tersebut. Jauh sebelum Fathu Makkah, jauh sebelum pembebasan Makkah, yaitu pada saat Rasulullah masih di Makkah dan belum berhijrah ke Madinah. Ini yang keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua yang sudah saya sampaikan sedikit tadi di pengantar adalah bahwa Sayyidah Khadijah adalah orang yang somebody, bukan hanya somebody, orang yang menjadi tokoh, pengusaha, orang yang sebelum dipersunting oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum menjadi istri Rasul adalah orang yang memiliki kedudukan dan status, jadi memiliki kemuliaan sendiri. Kemudian beliau menikah dengan Nabi, menambahkan kemuliaan yang beliau sudah punya dengan kemuliaan sebagai istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berbeda dengan seluruh istri Nabi lain yang kemuliaannya ada ketika menjadi istri Nabi. Karena sebagian dari mereka adalah orang-orang yang seperti misalnya adalah yang jauh di bawah Nabi usianya, belum memiliki status sosial tertentu, belum memiliki kedudukan tertentu, bukan pengusaha, bukan siapa-siapa, bahkan juga tidak jarang janda yang tidak memiliki apa-apa. Itulah yang dinikah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Sayyidah Khadijah adalah sudah menjadi pengusaha, memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Sedemikian sehingga ketika beliau menikah dengan Nabi itu sebetulnya beliau juga mengorbankan apapun yang telah beliau miliki. Bukan mendapat saja kemuliaan. Bahkan kalau kita mau ukur secara duniawi, sebetulnya Sayyidah Khadijah mengorbankan status dunianya. Mengorbankan nasib dunianya untuk akhiratnya. Dan ini jelas sekali tampak pada apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah salamullahi alaiha. Dan itu adalah keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang kita tahu semuanya memiliki kemuliaan dan semuanya disebut sebagai ummahatul mukminin. Keistimewaan yang ketiga adalah bahwa Sayyidah Khadijah adalah orang yang menjadi tokoh suku Quraisy yang ketika beliau mengakui dakwah Rasul, beliau pertama-tama berhadapan dengan keluarganya sendiri. Berhadapan dengan lingkungan terdekatnya sendiri. Beda dengan mereka yang bersama Rasul ketika Rasulullah telah pindah ke Madinah. Yang dihadapi di sekitarnya adalah orang-orang mukminin, muslimin. Dan ini artinya kita harus akui beliau, Sayyidah Khadijah, selain memiliki kemuliaan, ketegasan, dan kekuatan sosial politik, berarti beliau juga memiliki keberanian untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, bahwa ketika beliau bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, beliau dan Sayyidina Abu Thalib menghadapi tekanan kuat dari Quraisy yang ketika itu adalah elit di Makkah. Tekanan sosial politik sampai kepada yang kita sudah baca dalam sejarah apa yang terjadi di Makkah kepada Nabi dan keluarga Abu Thalib, yaitu pemboikotan yang luar biasa, sedemikian sehingga banyak dari keluarga Bani Hashim yang kelaparan dan terpaksa istilahnya menyelundupkan barang untuk sekedar makan. Dan itu yang dihadapi oleh Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Abu Thalib dan lain sebagainya yang bersama Rasulullah di Mekah itu bukan hanya menghadapi ancaman, bahaya, pembunuhan yang setiap saat harus mereka hadapi, tapi juga bahkan
ancaman pembunuhan dan kelaparan terhadap dirinya dan keluarganya. Pengorbanan yang tidak dihadapi oleh mereka yang berada di Madinah sama sekali. Status Rasul di Madinah itu sudah memiliki negara, sudah memiliki kekuatan, ada pasukan, ada suatu lingkungan sosial politik yang kondusif, yang menjaga, yang mendukung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan yang keempat, dan ini menambah pada keistimewaan sebelumnya, adalah bahwa Sayyidah Khadijah mengorbankan sesuatu yang dimilikinya. Jadi selain status itu didapat oleh Sayyidah Khadijah dari apa yang dia miliki, dari harta yang dia miliki dan kedudukan yang dia miliki. Sayyidah Khadijah juga memiliki harta, benda, materi. Bukan cuma status yang dikorbankan. Karena banyak juga orang itu memiliki status tinggi tapi tidak punya materi. Jadi hanya mengorbankan harga diri, katakanlah begitu. Atau mengorbankan status. Tapi harta dia tidak punya. Ini selain status, kemuliaan, penghargaan sebagai pembesar Quraisy, sebagai Sri Kandi Quraisy, sebagai putri Quraisy, pengusaha Quraisy, konglomerat Quraisy, status-status itu juga harta beliau. Sedemikian sehingga kita tahu bahwa di akhir hayatnya Sayyidah Khadijah tidak lagi menjadi konglomerat. Habis harta itu di jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di jalan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak dimiliki keistimewaan ini tidak dimiliki oleh istri Nabi yang manapun lainnya. Karena itu di dalam Al-Quran diulang-ulang. Al-Quran menjelaskan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kalau berjihad, itu berjihad dengan harta kalian atau nyawa kalian. Dan Sayyidah Khadijah membuktikan kedua-duanya. Sampai beliau wafat pada 10 Ramadan yang kita kenang hari wafatnya ini. Itu artinya beliau ini memiliki kedudukan yang luar biasa. Terakhir, dan ini keistimewaan juga tidak dimiliki oleh yang lain-lain, adalah bahwa Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya istri Rasul yang memberi anak putri kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian putri itulah yang menjadi tambatan hati Rasul dan menjadi kecintaan dan kesayangan Rasul, putri semata wayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memberi kesenangan, kebahagiaan dan dukungan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sekelumit keistimewaan Sayyidah Khadijah yang sayangnya di tengah-tengah kita kurang mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan apresiasi, terutama karena Sayyidah Khadijah juga tidak banyak meriwayatkan dari Rasul, karena di masa 10 tahun beliau bersama Rasul di dakwah Rasulullah itu adalah masa-masa yang tersulit. Sedikit sekali orang yang bersama Rasul, sedikit sekali yang mencatat apa yang terjadi di antara Rasulullah dan beberapa keluarga kecil yang bersama Rasul itu, orang-orang kecil mukminin awal yang sedikit itu bersama Rasul itu, catatan-catatan sejarahnya tidak sebagaimana ketika Rasulullah sudah pindah hijrah ke Madinah, di mana di situ banyak sahabat, banyak orang yang mengikuti Nabi, banyak orang yang mencatat sejarah Nabi, perilaku Nabi, interaksi Nabi dan lain sebagainya. Maka wafatnya Sayyidah Khadijah bagi Nabi adalah tahun kesedihan, karena di tahun yang sama wafat pula paman Nabi, pendukung utama Nabi juga ya dari kalangan lelaki, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Itulah mengapa tahun itu, tahun ke-10 itu, tahun ke-10 dari risalah itu adalah tahun yang sangat-sangat berat dan sangat menyedihkan bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan. Lagi-lagi semoga kita mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga syafaat dari Sayyidah Khadijah yang telah berkorban untuk Rasulullah sedemikian rupa, hartanya, berkorban statusnya, korbankan harga dirinya, korbankan semua yang beliau miliki untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat Rasulullah belum menunjukkan apapun, belum menunjukkan prospek-prospek apapun duniawi. Dan itu sungguh suatu pengorbanan yang tidak mungkin bisa digantikan oleh siapapun. Rasulullah menekankan ini dalam hadis yang sahih, bahwa tidak akan ada yang bisa menggantikan Khadijah. Dan karena itu, dan sebagai bentuk dari penghormatan dan pemuliaan Rasul terhadap Sayyidah Khadijah, Rasulullah ketika Sayyidah Khadijah masih hidup tidak
menikah dengan siapapun yang lain. Dan juga ajakan bagi semua yang membuka sejarah untuk lebih memperhatikan Sayyidah Khadijah dan tidak menganggap hal-hal yang katakanlah belum fix, belum terverifikasi tentang profil Sayyidah Khadijah, misalnya bahwa Sayyidah Khadijah ini telah menikah, punya anak dan lain sebagainya, karena semua itu terbukti adalah bagian dari tradisi Arab yang belum mengenal Islam, di mana sebagian orang menampung anak-anak dari atau ponakan-ponakannya dari kerabatnya dan kemudian dianggap sebagai ini adalah anak-anaknya, dan itu ada dalam penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa Sayyidah Khadijah ketika itu tidak memiliki anak atau belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya. Demikian. Jadi saya ulangi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita dengan mengenang Sayyidah Khadijah, syafaat Rasul, syafaat Sayyidah Khadijah dan kaum mukminin lainnya. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang terus mengenal mereka, dekat dengan mereka di dunia maupun di akhirat. Demikianlah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.